Dulu teman-teman. Oh, di recording ya? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Jadi di malam kali ini kita kedatangan tamu yang penting bagi yang mau belajar jualan di Shopee ya. Ini sekarang ahlinya nih langsung nih, namanya Teh Harisanti. Ya, di applause ya. Applause dulu ya. Prok 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 prok. Jadi apa? Oke, jadi dari Teh Arisanti ini dari Depok ya, dari WU Bogor ya. Dia sudah lama jualan di Shopee dan pendapatannya memang dari toko offline dan dari toko online. Nanti teman-teman bagi yang mau nanya, silahkan diketik dulu di kolom chat ya, di kolom chat. Nanti insya Allah kita sampaikan pas bagian waktu tanya jawab. Dari Santi ada yang mau dibagikan di share atau gimana? Apa langsung bicara atau gimana? Nggak bisa dibagikan, nggak sempet dari kemarin. Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi sistemnya storytelling aja ya. Gimana awalnya, Saya cuma gimana bisa. orang mau ya. Ya, Jadi pertama paling Teh Santi di ini dulu ya, di apa namanya, diperkenalkan diri dulu ya. Silakan Teh Santi. Waktu dan tempat silakan. iya, nama saya Santi ya. Aktif ya videonya ya. Wih, mantap, mantap. Lanjut. Saya tuh jualan di Shopee. Saya jualan di Shopee, toko online. Toko di Shopee saya ada Jack Online Store, Okeland, JNS, Ashifa, sama ada satu lagi. Tapi masih belum inilah, masih berangkat. Udah itu aja. Selain di Shopee, saya juga jualan di Tokopedia. Dengan akun yang hampir sama namanya. Jadi, dan cuma 2 itu doang sih. Nggak ada yang lain lagi. Cuma di Shopee sama Tokopedia. Pernah juga sih buka di Lazada, cuma nggak kepegang. Jadi akhirnya fokus cuma di Shopee. Ya bisa Udah itu aja. Cukup perkenalannya ya. ya. Saya di Depok, toko di kios di Depok, cuma untuk rumah di Bojonggede. Jadi saya lebih ke Depok. Kalau perkenalan lebih sering ke Depok. Udah itu aja. Oke. Jadi itu Santi bisa diceritain nggak bagaimana proses kita untuk bisa jualan kayak Teh Santi ini? Untuk kalau saya sih sebetulnya gak gede-gede amat ya, cuma pasti ada yang lebih gede. Cuma kita sama-sama belajar di sini ya. Saya itu modal awal-awal banget itu mungkin nggak sampai 1 juta. Jadi saya lumayan bangga dengan modal awal yang di bawah 1 juta, tapi bisa berkembang gitu. Terus sebetulnya itu yang perlu diperhatikan itu prosesnya. Prosesnya gimana supaya sampai bisa berkembang. Alhamdulillah ya, bisa mencukupi untuk hidup lah. Saya awalnya itu buka offline, toko kunciran ya. Nggak toko sih sebetulnya, itu cuma sempelan dikit doang sih. Nggak toko gede, tapi cuma sempelan kecil dengan modal yang minim juga. Nah, dari situ modal sangat-sangat minim, modal cuma 2 juta. Udah lengkap sama gerobak ini itulah istilahnya. Kalau total belanja barang itu cuma 1,5 juta. Nah, setelah kalau nggak salah awal buka gerobak itu September deh. Kalau jualan di Shopee Oktobernya. Nah, kenapa saya bisa terinspirasi ke Shopee? Banyak tuh dulu di grup-grup usaha kayak wirausaha yuk itu yang kayak yang saya ikutin, kelas Shopee gratis ini. Nah, saya ikut tuh. Coba lihat awalnya di situ tuh. Terus saya pelajarin, oh gini ternyata ya. Coba deh buka.
Ya akhirnya saya coba dari yang masih buta, kalau sekarang sih enak sih ya. Udah ada kelas-kelas. Kalau dulu awal saya buka itu pandemi tahun berapa? 2019. 2020. 2020. Di situ saya buka, saya masih buta, nggak tahu apa-apa, nggak belajar sama siapa-siapa. Saya cuma buka aplikasi Shopee, terus saya lihat, oh judul, oh ya udah saya bikin judul begini, terus deskripsi begini. Terus saya lihat tuh toko orang, oh kayak begini loh ternyata bikin judul. Terus saya ikutin aja. Sukses tuh bikin satu etalase toko. Pakai HP tuh, pakai HP. Pakai handphone. Karena saya kan memang iseng. Awalnya cuma iseng, betul-betul saya tuh orangnya iseng, pengen tahu aja, pengen belajar aja. Udah bikin satu etalase toko. Oh ternyata nggak begini loh. Salah, hapus, bikin lagi. Ada 10 kali salah lah. Karena memang buta gitu kan. Setelah itu sukses. Terus saya cari tahu lagi informasi gimana sih caranya supaya toko rame. Kan nggak ada yang ngasih tahu. Saya juga nggak tahu, bingung nanya di mana. Kadang nggak ada teman-teman juga, nggak ada yang jualan pada saat itu. Lalu saya ikut-ikut grup tuh di Shopee, di Facebook. Oh seperti ini. Itu produk Terus Mbak Santi apa aja tuh, Mbak Santi? awal-awal atau saat ini? Yang awal-awal. Awal-awal itu betul-betul memang kuncilan, karena saya jualannya kan kuncilan. Jadi saya awalnya kuncilan. Terus saya tahu ternyata banyak banyak apa distributor yang jualan, inilah yang jualan, katanya gitu kan. Supplier langsung jualan. Tapi saya pede aja dengan harga yang dari toko offline saya jual di Shopee itu. Nah, dari situ saya jual 1 minggu nggak ada yang laku. Tapi Mbak, saya lihat trafiknya. sambil saya share tokonya ya. Nama tokonya apa, Mbak? Jack Online. Jack, Jack titik. JACK Masalah gitu deh. Jack Online. online. Jack ya. Jack. Ya, Jack Online Store ya. Jack Ini sambil titik. saya sharing ya. JACK online titik store gitu deh. Lupa. Siap. Ini kita sambil sharing biar teman-teman pada lihat ya. Screen-nya mana sih? Oh, ini dia. Nah, oke. Yang ini ya, Teh ya? Bener nggak? Iya. Nah, kalau di sini kan Itu. ini kan ribuan nih, Teh. Udah 10 Hmm. ribu terjual lebih gitu ya. Nah, itu yang 10.000-nya yang kelihatan. Misal nih kita Padahal saya masih mulai nih, awal nih bikin nih toko. Nah, itu supaya ada orang tertarik supaya untuk beli gitu kan, kadang-kadang kalau belum ada yang beli saya nggak percaya. Nah, biar orang percaya untuk beli itu gimana, Teh? ini ya, nih kita mulai nih. Masuk nih ya ke tema ya. Ya. Tadi kan bincang-bincang. Sebelum mulai itu sebelum berjualan jadilah pembeli. Nah, jadi sebelum saya jualan saya belajar beli dulu. Saya beli itu di toko lain, oh ternyata seperti ini, jadinya seperti ini. Berapa lama waktunya, estimasinya 2 hari, ternyata datang besok, hari ini pesen, besok udah nyampe. Tuh kan. Terus, apa sih yang diinginkan pembeli, kan pasti harganya murah, barangnya bagus, cepat sampai, respon penjual bagus. Jadi saya sebelum berjualan, saya beli dulu tuh, sebelum mulai. Nah, setelah saya tahu, oh ternyata seperti ini, lalu saya udah mulai, nah setelah saya bikin satu etalase toko ya, setelah saya bikin etalase, satu etalase di toko, 2 etalase, saya mulai tuh, udah mulai berapa gitu, saya mulai tuh cari perbaikan. Itu udah ada yang beli tuh? Masih belum ada yang beli. Terus saya perbaiki yang pertama judul. Judul itu nggak boleh sama dengan orang lain, dengan produk yang paling laku. Jadi nggak boleh sama. Apa, Mbak? Kita kan kalau klik cari pencarian, umpamanya kayak jepit rambut apa gitu kan, jepit rambut Korea. Terus ada tuh yang terjual banyak tuh.
Nah, kita tuh nggak boleh sebelahan sama toko itu kalau kita belum laku. Karena nanti pada saat kita keluarnya sama, kalau kita judulnya plek-ketiplek sama 100%, ketika keluarnya sama, orang tuh akan pilih yang banyak laku. Menurut saya gitu. Jadi saya ambil 25%-nya sama. Jadi kalaupun dia keluar, saya keluarnya ada di bawah tuh, di bawah 5 atau 6-nya lah. Dan itu bisa dicek di HP yang belum pernah terkonek sama handphone kita. Belum pernah terkonek sama toko kita. Itu bisa dilihat. Kayak Kalau udah terkonek, contohnya toko gimana kita tadi? juga. Contohnya tadi untuk namanya gimana? Misalkan orang jepit rambut. Nah, kita nama ini apa jadinya? Seandainya kan ada nih jepit rambut apa ya? Biasanya tuh jepit rambut anak lucu gitu kan. Nah, itu kan gampang tuh. Terus kita bisa tambahin jepit rambut anak lucu karakter umpamanya Doraemon. Itu kan dia nggak ada Doraemonnya, tapi kita ada. Otomatis kalau pada pencarian punya kita tuh ada di bawahnya dia. Oh gitu. Kalau saya gitu. Jadi nggak minimal sama, tapi 25%-nya ada perbedaan. Jadi 75%-nya sama ya. Supaya pada saat kata kuncinya dia masuk, ya kita juga masuk. Kalau saya gitu untuk judul. Nggak copy paste. Kalau dulu kan judul bisa copy paste. Tapi kalau sekarang kan udah nggak bisa copy paste. Lebih banyak kalau saya ngambil kata kunci. Jadi kayak jepit rambut Korea anak, jepit rambut, lalu di bawahnya untuk apa gitu. Itu banyak deh. Ceritain itu Lalu, untuk nyari kata kunci yang bagusnya gimana itu? seandainya kayak gini. Contohnya kacamata ya. Kacamata wanita warna emas, hijab boleh, atau kacamata min gitu, atau kacamata santai, kacamata Korea gitu. Jadi kata kuncinya nanti pas ada klik kacamata wanita keluar, kacamata Korea juga dia akan keluar. Jadi dipanjangin ya, long tail ya, long tail keyword ya. Kalau Shopee kan sampai 200 karakter kalau nggak salah. Kalau Tokopedia cuma sampai 70. Jadi kalau Shopee itu saya banyak banget masukin judul, bisa sampai 80-an. Di 80-an itu ya karakter ya. Berarti semakin panjang semakin bagus gitu ya, Teh? Iya, semakin panjang semakin kata kuncinya semakin masuk. Gitu ya. Lebih bagus dan lebih mudah. Oke. Carilah kata kunci yang umum. Jadi jangan terlalu belibet. Kayak kata kuncinya umpamanya kalau jilbab segi 4. Terus belakangnya itu embel-embelnya apa? Jilbab segi 4 ukuran 15 kali 15, 115 kali 115. Jilbab Bella Square itu kan di belakang ya, udah merek. Terus jilbab hijab wanita muslim. Nanti kalau ada yang hijab, ada yang cari kata kunci hijab, punya kita juga bisa keluar. Biasanya sih itu kalau saya. Iya. Siap, lanjut, Teh. Terus apa lagi ya? Tadi mau ngasih, cuma saya nggak sempet. Lalu foto, kalau saya lebih suka foto itu real, jadi nggak nyomot ya. Kenapa? Ketika orang nanya, foto yang real dong, itu sudah real. Dan orang akan tahu, orang lebih suka yang foto real daripada foto comotan. Karena foto comotan itu kan kadang cahaya aja beda, ini beda. Tapi kalau foto real, itu orang lebih suka kalau menurut saya. Itu pakai aplikasi apa, Teh? Kok kayaknya bagus-bagus itu, motoinnya di mana itu? Saya fotonya pakai waktu, karena nggak pakai aplikasi apa-apa. Terus memang foto handphonenya juga handphone jadul. Nggak ada bantuan cahaya apa-apa. Itu saya fotonya pakai cahaya matahari, terutama pagi. Jadi kalau pagi saya jam 8 sampai jam 10. Kalau sore itu di jam 5. Jadi saya ngikut tuh cahaya matahari ini lagi di mana enaknya, bagusnya. Jadi walaupun handphone jadul, nggak terlalu inilah.
Tapi kalau pencahayaannya bagus, mataharinya bagus, itu dapatnya juga bagus. Terus usahakan dasarnya putih, terus sama temboknya ya, itu juga putih. Jadi dia kayak ada pantulan cahaya. Kalau untuk foto, saya gitu. Biasanya pagi atau jam 4, jam 5. Kalau di atas itu saya nggak berani foto karena hasilnya cahaya lampu juga buat saya jelek. Kalau saya udah pakai bantuan light lah atau apalah. Kalau saya sih lebih bagus matahari karena kan saya produknya kecil. Beda sama produk baju. Kalau baju memang butuh bantuan light ya. Karena dia kan tinggi. Jadi mesti pakai light. Tapi kalau saya pakai light itu agak susah karena di bawah. Produknya lebih ke meja. Mesti di meja. Kalau pakai lightnya mesti tinggi gitu kan, disesuaikan dengan mejanya. Jadi agak ribet. Untuk saya, karena produk saya kecil-kecil. Nanti gitu ya. Sekarang masuk. Ini buat pemula ya. Iya. Lanjut. Kalau untuk foto seperti itu. Terus kalau untuk deskripsi, sekarang saya pakai deskripsi itu nggak terlalu panjang. Lebih langsung ke produk, keterangan produk, lebih ke inti. Kenapa? Banyak yang males baca. Kalau terlalu banyak, kayak saya sendiri kalau belanja, kalau terlalu panjang itu saya nggak baca deskripsinya. Tapi saya baca yang pendek-pendek aja. Nah, ini ada yang nanya nih, Teh. Bisa di ini dulu nggak nih ya? Ini katanya jadi produknya udah. Terus produknya ini beli atau bikin sendiri gitu? Produknya beli atau bikin sendiri. Jadi dari 150 produk, saya 30 produk itu bikin sendiri. Atau kerjasama. 30 produk itu kerjasama atau bikin sendiri. Jadi lainnya itu beli. Awalnya gimana dulu? Awalnya apa? Waktu awal buka Shopee pertama masih beli ya? Sama. Awalnya ya itu saya bilang kan, awalnya itu saya karena niat aja, pengen aja buka di Shopee kan. Ngelihat, oh ternyata katanya masih online. Katanya kalau online rame. Akhirnya saya coba belajar dari buta, nggak tahu apa-apa. Ya udah saya buka. Terus cari ilmu, cari tahu gimana caranya toko saya supaya rame. Iya. Yang pasti syaratnya rame, kualitas bagus, pelayanan bagus. Kalau baru banget ya, itu pengiriman cepat. Usahakan ini produknya murah. Murah ya? Itu yang paling pertama itu murahnya itu ya? Nah itu kenapa? Kalau untuk pemain baru iya. Makanya saya di awal itu bakal duit. Ada istilah kalau toko pertama itu awal-awal buka ya, itu saya pasti bakal duit. Jadi kayak gini loh, saya udah prediksi. Tapi belum tentu laku ya. Bakal duit itu belum tentu laku. Kemarin habis diledek sama suami. Dulu kita jual produk ini impor asli Cina ya, betul-betul barang impor. Dulu kita jual ini, jepitan ini 1.000 itu nggak laku. Saya bakal duit untuk jepitan itu 1.000 nggak laku. Masalah masih ada jepitannya di sini. Terus supaya laku? Tapi sekarang jual 3.500 itu laku. Nih. Ini dulu saya jual 1.000. Nggak laku. Sekarang saya jual 3.500. Sekali datang itu bisa 1 hari langsung habis. Kenapa itu bisa gitu ya? Kadang-kadang iya, dia kalau udah datang, namanya nih saya naruh 100 piece, langsung ada yang beli. Kalau dulu saya punya produk 100 piece ini bisa 5 bulan nggak laku-laku. Harganya tinggi ya, baik. Di sini itu gimana supaya pecah telurnya gimana? Supaya pecah telurnya gimana?
20. Kita punya produk 20. Kita lihat apa sih produk yang setiap hari ini banyak yang lihat. Kan ada tuh, kalau kita udah buka Shopee, ada tuh yang namanya performa toko. Oh ya, performa toko. Itu kalau, ya, performa toko. Kita lihat tuh setiap hari. Produk apa sih yang paling banyak dilihat, atau traffic bulanan lah ya. Traffic bulanan. Produk apa yang banyak dilihat. Nah, itu tuh yang diiniin, yang dikasih kita harga coret, harga murah, bakal duit, atau apalah namanya. Biasanya Produk kalau trendy saya, lah ya, di produk trendy. produk itu berarti banyak orang suka. Nah, produk itu, kita satu produk itu yang mesti bakal duit. Nanti dari dia itu, lama-lama memang awal pertama cuma dia yang laku. Sebulan cuma dia yang laku. Belum tentu juga sebulan, kadang cepet. Nanti lama-lama akan dari ini satu bisa tambah satu yang lain jadi tambah laku. Karena kan ininya udah dapet, apa sih namanya, kepercayaannya udah dapet. Biasanya pengikut udah banyak. Benar. Karena udah ada yang beli, udah dapet ulasan, orang udah mulai percaya. Benar. Oh gitu. Dan untuk, kalau saya sih receh, jadi nggak terlalu sulit juga ya. Nah, yang kedua itu pengikut, follower. Kalau saya di follower itu bakal duit. Itu udah 90% saya follower bakal duit sekarang. Jadi kayak gini. Saya belanja 5.000, dapat potongan 1.000. Yang 1.000 itu saya hitung rugi, walaupun sebetulnya enggak, walaupun sebetulnya aslinya untung ya. Karena kadang orang nggak beli 5.000, dia bisa aja belinya 20.000, 50.000, 100.000 gitu. Tapi saya ngitungnya untuk nambah follower itu kan 1.000 per 1.000 itu saya hitungnya adalah rugi 1 juta. Cara bakar duitnya gimana tuh? Cara bakar duitnya gimana untuk dapat follower? Kan gini, dia mengikuti toko kita, dapat voucher senilai berapa yang mau kita kasih. Oh, kita lewat voucher kan ya? Kan ada voucher ikuti toko. Maksimal pembelian berapa? Ada dapat voucher berapa? Kalau saya maksimal pembelian 5.000, dapat potongan 1.000. Itu untuk toko yang masih ini banget nih, masih bayi banget ya. Bukan bayi, masih baru inilah. Awal lah ya. Masih baru. Masih awal banget, masih nyari follower. Tapi kalau udah meningkat, yang udah pengikutnya ribuan itu, biasanya saya udah gede tuh, 50.000 cuma dapat 1.000 gitu. Otomatis mereka nggak follow gitu kalau dikasih gitu, apa gimana? Enggak, tetap follow. Kan kalau yang beli banyak mereka tetap follow. Kalau yang beli banyak mereka ikuti, atau mereka memang mau mengikuti. Tujuannya kalau kita ada promo atau live ya, kalau sekarang live, mereka akan tahu karena akan ada pemberitahuannya. Oh iya. Kalau kita lagi tiba-tiba ngadain promo nih, nah di share-nya ke semua pengikut gitu. Jadi mereka akan mengikuti. Supaya kalau kita buka awal nih, supaya kita punya follower dengan cara voucher doang atau ada cara lain? Bisa dengan media sosial kayak Facebook, atau teman kita share untuk mengikuti toko kita dengan Facebook, mengikuti toko kita gitu kan. Teman-teman dekat juga boleh, anggota grup WU juga kan banyak tuh, aja ikuti toko kita semua. Kalau ikuti toko kita dapat apa gitu kan. Kalau sebetulnya dulu cuma lewat voucher aja supaya orang follow-nya. Iya, kalau saya dengan ikuti voucher. Itu ngefek loh. Itu ngefek ya? Saya ini toko ini ya. Saya ini udah 1 tahun bikin toko, tapi saya nggak sempat ngoprek karena sibuk kali ya. Karena sibuk. Terus pas kita ikut digital marketing tuh, karena saya mungkin ada waktu duduk kali ya. Saya buka tuh toko. Ya udahlah, gue kerjain aja lah. Setelah itu saya lihat, yang banyak dilihat ini. Terus voucher ikuti tokonya saya turunin tuh jadi 5.000, pengikut jadi dapat 1.000.
Alhamdulillah sekarang sehari 215 mah adalah orderan. Wis. Udah tahun kemarin itu cuek aja ya, nggak ada geliatnya sama sekali. Setelah saya ikut digital marketing, Ah, oh karena ada waktu saya oprek sedikit produk yang memang belum penting-penting banget, saya buang, jadi cuma masukin 60 gitu kan. Oh Kenapa ini nggak dibuang? usah, ini masuk dulu. Emang kenapa dibuang? Karena saya mau fokus di produk yang ini dulu gitu loh. Jadi Oh, ini produk ini nggak usah lah. niche-nya beda Gitu. gitu maksudnya? Niche-nya beda atau gimana? Jadi gini, biar produk kita kan kelihatan sedikit tuh. Dengan sedikit orang jadi fokus. Nggak terlalu banyak ngelihat produk-produk lain. Intinya lebih banyak ke produk saya semua yang Oh, dijual. bukannya kalau terlalu sedikit orang males ininya, Pak? Sedikitnya Kalau minimal untuk berapa tuh? toko baru hitungannya. Ya, jadi 60. kalau ini buat usaha. Wah, minimalnya 60. Banyak itu. Enggak, minimal sih 100. Kalau saya kan udah daftar KTP bisa di atas 100. Oh, iya iya iya. Jadi 1.000. segituan lah ya. Cuma Jadi saya intinya memang bikin 50. 60 supaya orang fokus di produk utama yang mau saya jual gitu loh. Oh, gitu. Iya iya. Siap siap. Jadi fokus dan memang dibikin sedikit. Semuanya akhirnya produk saya itu yang dijual. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Teh. Boleh tahu kisaran Boleh. omsetnya per bulan ya? Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak usah. Ya intinya sih udah mulai mikir bayar pajak lah ya. Oh, itulah ya, berarti udah gede lah kalau udah pajak. Oke, kalau pemain Intinya sih baru begitu. siap. Hah? Ini ada lagi nih, kalau pemain baru mau jualan di Shopee gimana ya caranya bersaing dengan pemain lama? Apalagi pemain lama kebanyakan harganya harga distributor. Mungkin ada tipsnya, karena jujur capek juga kalau perang harga mulu. Nah, itu tadi ya, bakar duit dulu ya untuk produk tertentu ya. Mungkin ada yang lain, Mbak Santi. Selain itu mungkin ada lagi nggak? Gimana caranya dapat follower ya? Tadi kan udah ya gimana caranya dapat follower ya. Jadi kita apa tadi bagi voucher ya. Ini mah minimal pembelian tuh. Ini mah Maksimal pembelian. Ini beda lagi, Teh. Ini jadi kata Pak Kamaludin, kalau untuk orang baru masuk Shopee gitu kan ya, cara bersaing dengan pemain lama gimana? Tadi udah ya, ini kayaknya tadi pas pembahasan di awal ya, udah dijawab ya. Iya. Oke. Kan saya ini bilang dari nol. Kalau bisa kan itu, jadi dari 20 produk kita, dari 60 produk saya, satu yang saya bakal duit. Ya, bakar duit. Intinya gitu. Iya, yang satu memang kita terjun payung, karena kalau udah banyak, dan terutama ya kalau kita mau jual produk mahal, kalau saya receh, jadi lebih gampang sebetulnya cari pemainnya. Nah, sebelum saya masuk ke produk mahal, tadi kan saya yang mahal lah ya, yang 40.000 ke atas, 50, apalagi fashion atau jilbab juga banyak yang mahal. Kita sebaiknya main di produk receh dulu. Oh gitu. Ya, kenapa mesti main produk receh dulu? Karena orang kalau untuk beli 1.000, 2.000 dia nggak akan banyak mikir. Kalaupun produknya jelek atau nggak nyampe atau gimana, mereka acung-acung gitu. Iya benar-benar. Yang penting naikin dulu brandnya. Yang penting ulasannya dulu naik tuh. Kalau udah ulasan banyak, kita mau masukin apa aja itu udah pasti laku. Gitu. Kecuali memang kalau dulu sih saya walaupun mahal masih bisa main. Kalau sekarang kalau toko baru itu memang agak susah. Mesti ulasan dulu banyak. Jadi sebaiknya kalau memang, tapi kategorinya jangan jauh-jauh dari produk utama yang mau kita jual. Seandainya kayak gini loh, kayak Mbak Ali ini, dia kan jualan bawang. Dia jualan bawang lanang atau apa gitu kan. Ini maaf ya. Kalau dia jual cuma itu dan dia harganya udah mahal di atas 200.000, di atas 100.000, itu memang agak susah. Jadi sebaiknya dia jual dulu yang murah kayak gini loh. Cabe gitu. Cabe 10.000 atau 5.000 gitu loh. Gitu Teh Ari ya. Bawang putih 5.000 atau 2.000, ya gitu-gitu aja sebetulnya. Orang jadi, lebih aman.
dipancing dulu dengan harga yang murah ya, intinya seperti itu ya, biar dapat ulasan dulu Ya, ya. Bakar duit ya ya itu lah ya. betul. Dengan dapat ulasan dulu baru dapat yang nanti kalau ulasan udah di atas 500 mah apa yang kita jual juga laku. Oke, ini ada Saya juga pertanyaan gitu. lagi ya. Ada pertanyaan lagi dari Hmm. Katarina ini, produk awal jual online itu sudah 70% beli dan 30% bikin sendiri atau bagaimana? Iya, 70% beli, 30% bikin sendiri. Saya punya pengrajin. Sebetulnya saya awalnya saya mesti bisa dulu, lalu nanti saya kasih ke pengrajin. Jadi memang kenapa saya ada yang beli, ada yang bikin? Awalnya saya semuanya beli. Awalnya semua beli, lalu saya kepikiran untuk karena tiba-tiba produknya dia susah, nggak stabil lah istilahnya. Jadi supaya stabil saya bikin tuh. Termasuk legging bayi. Tadinya awalnya saya beli. Itu kan ada legging bayi. Awalnya saya beli karena tiba-tiba ini di toko ini nggak ada. Saya harus ke toko lain, dan akhirnya saya mesti kosongin produk. Sedangkan produk itu lagi naik, sulit dong. Akhirnya Sayang saya ya, daripada nggak jualan ya. Daripada nggak jual, ya udah saya bikin aja. Gitu. Jadi kita kerja sama ke orang itu memang ibaratnya udah ada PO duluan lah, udah ada prospeknya ya. Barulah kita kerja sama gitu. Kalau misalkan kerja sama duluan tapi prospek nggak ada ya takut boncos juga ya. Ya. Jadi memang prospeknya dulu kita udah dapat prospeknya kan. Seenggaknya kita pasalnya udah dapat nih. Lalu kita jual. Tahu itu lagi booming gimana? Lihatnya dari mana? Ada apanya gitu? Awalnya saya jepit bayi. Saya karena jepit bayi kan impor ya. Ini setiap kali saya masukin habis. Setiap kali saya masukin habis. Oh berarti aku produk bayi ini, terus saya jual celana bayi habis. Oh berarti produk bayi ini laku. Lalu saya masukinlah legging bayi. Ternyata benar. Ternyata produk bayi itu diminati ibu-ibu loh. Sesuai dengan tema saya jepitan gitu. Gitu ya. Nah, terus katanya ini cuma online aja atau ada strategi untuk offline store-nya juga. Nah, kalau yang offline-nya gimana Teh? Kan Teh punya offline juga. Nah, kalau offline sih saya terutama kalau produk itu kadang produk yang di online itu nggak ada di offline. Ada produk online juga nggak ada di offline. Nah, kalau produk offline itu saya lebih ke banyak produk, banyak macam. Dia lebih ke mainan, lebih banyak mainan, banyak produk-produk yang memang lokal. Jadi apa sih yang mereka butuhkan, saya ada gitu loh. Kalau offline gitu, mamanya dia nanya nih, ada pembeli nanya, kebetulan saya lagi nggak ada. Berarti saya ketika 4 orang udah nanya hal yang sama, ada. Terus kalau offline kita mesti jeli sama musiman, produk musiman. Jadi kayak zamannya lato-lato tuh, saya ada tuh, saya beli langsung lato-lato. Habis. Terus zamannya Pop It, saya juga stok Pop It, lumayan tuh. Dan kalau produk musiman dan lagi boom, usahakan belinya jangan sedikit, banyak. Karena kalau kita beli banyak, itu kan lebih murah ya. Kayak saya kalau beli lato-lato tuh, beli beli 1 koli sama 1 lusin, itu harganya jauh. Jadi saya belinya 1 koli. Kalau memang nggak laku di offline, saya jual aja online. Gitu. Jadi, itu kalau produk musiman enaknya di situ. Ya, dan udah pasti laku. Untuk offline ya. Offline ya yang nggak laku. Ya, kalau offline. Jadi kalau offline kita mesti jeli sama produk musiman. Kalau online saya nggak main produk musiman. Tapi lemparan iya. Lemparan tuh maksudnya gimana? Jadi kayak gini, kalau pamannya di offline saya masih ada stok. Tapi masih banyak nih, karena saya kalau beli kan biasanya banyak kolian. Masih banyak. Jadi saya jual ke online. Kalau di offline udah nggak laku. Semua produk saya gitu. Nggak laku di offline, saya jual di online. Kalau online udah pasti jalan. Lebih gampang. Jadi kayak ngabisin stok, ya udah jual aja harga modal.
Nah, sekarang supaya kalau untuk pengiriman sendiri, Teh Santi nyaraninnya gimana? Bisa COD juga atau gimana? Untuk pengiriman? kalau saya COD aktif. Awalnya saya COD non aktif, tapi sekarang COD saya aktifkan. Kenapa? Kan takut. Ada yang bilang, kan kalau batal gimana? Kalau ditolak gimana? COD atau non COD? COD atau non COD itu kemungkinan ditolak dan kemungkinan balik itu tetap ada. Oh, walaupun nggak COD? Walaupun nggak COD, justru lebih aman yang COD. Saya ya, kalau produk saya itu dari 1.000 yang saya kirim, Ah, yang balik paling cuma untuk COD ya, paling cuma ah. 5. Oh gitu. Oh, Iya, bisa gitu ya? nggak mesti balik. Oh, Banyak kok yang terima COD. kalau kalau misalkan yang non COD, dia kenapa batalnya? Kenapa? Non COD kan juga alasannya sama. Kurirnya nggak datang, nggak nyampe, memang nggak sampai ke tokonya, nggak nyampe ke rumahnya. Semuanya. Produknya memang rusak di jalan itu juga bisa, dan kendala-kendala jasa kirim juga yang nyangkut itu Oh bisa. iya iya. Itu kalau non COD, resikonya juga agak lumayan ya, kayak gini loh. Kalau non COD itu bisa dititipin ke tetangga. Kan non COD, Iya iya bisa nggak hilang mesti juga ya. nungguin duit. Kirim aja ke tetangga, lalu tetangganya nggak ngomong. Nah, Oh. ini nih, biasanya kendala-kendala di online ya. Hmm. Tetangganya nggak ngomong, dia simpen, lalu si buyer ini nanya dong ke kita, atau Heeh, dia mengajukan pengembalian dana karena produknya nggak nyampe. heeh. Oh gitu. Nah, di situ sebetulnya aktifnya kita tuh, itu sebetulnya kendala-kendala di belakang ya. Nah, untuk yang mau buka, yang mau belajar Shopee untuk depannya, untuk besok ya. Heeh. Kan saya ini kan cuma sekilas. Kalau yang mau belajar lagi, untuk kalau karena waktunya mepet, nanti bikin aja grup kita. Grup belajar Shopee lah atau apalah, bisa hubungin admin itu ya, bisa hubungin admin WU. Nanti saya bantu kalau yang mau tanya-tanya kelanjutannya. Boleh, Karena mantap mantap. ini karena ini hal yang memang kalau kita jualan online itu harus kita tahu. Ketika paket itu hilang, kita mesti gimana sih sebagai seller? Kalau dia pengajuan dana, kalau kita setujui, dananya uang kita hilang, barang kita hilang, Heeh. kita rugi dong. Ya gimana tuh? Jadi kita mesti cari nih siapa sih yang nganterin gitu. Siapa sih yang nganterin? Terus nyampenya kemana? Ini kita mesti dapat. Kalau enggak nanti barang kita hilang. Jadi kalau barang itu belum, produk kita, duitnya belum masuk ke saldo kita, itu barang itu masih milik kita, wajib kita tahu. Caranya gimana? Jadi, Taunya? nah, kalau saya tanya ke jasa kirim, habis tanya ke jasa kirim, minta cari tahu nomor yang nganter itu siapa, lalu kita hubungin, lalu minta foto dia nganterinnya kemana. Karena ini emang hal-hal sepele, cuma sering banget ada. Oh ke ininya, ke Shopee-nya, ke chat chat CS-nya ya? Ke Shopee, ke jasa kirim. Langsung ke jasa kirim dulu, kita proses di sana, tanya Oh. siapa yang nganterin. Ini by phone. Oh, by phone. Jadi minta nomor telepon dia dulu, habis minta nomor telepon dia, terus tanya kronologinya, dia nganterinnya jam berapa, rumahnya, ini bayar, minta pengembalian dana. Gitu. Setelah bayar minta pengembalian dana, karena produknya ini belum dia terima. Gitu. Tapi di trackingnya, ini udah diterima. Oh gitu ya. Oh kita bisa ya gitu ya. Oke. Bisa. Jadi, Banyak itu itu kalau trouble-trouble kayak begitu, tapi banyak banget. Bukan berarti itu aja, banyak trouble-trouble lainnya. rugi di kita kalau misalkan udah dianggap keterima ya. Iya, makanya kalau non COD, seringnya gitu dikasih ke tetangga. Ya syukur-syukur kalau tetangganya baik ya, kadang juga dilempar, barang rusak. Tapi kalau COD kan memang diterima langsung sama yang beli, karena mesti dibayar.
Nah, kalau jasa Tuh. pengiriman yang Teh Santi sekarang percaya apa aja tuh? Kalau jasa kirim dibilang bagus, semuanya nggak ada yang 90% bagus. Semua. Trouble itu akan ada di semua jasa kirim, mau JNT, Shopee, Antar aja. Jadi yang 90% bagus itu nggak ada. Kita nggak akan ketemu. Karena segala trouble itu akan pasti ada. Mau yang manapun. Saya udah ngalamin semua. Kalau yang cepat Jadi, penanganannya apa? Kalau ada trouble kalau penanganan cepat, cepat apa? semua cepat. Oh, semua cepat. Semua cepat. Berarti nggak ada recommended nih? Nggak ada. Rekomendasi yang mana yang bagus saya nggak ada. Dibilang jelek juga saya bilang nggak ada. Kenapa? Semuanya sama. Yang penting satu, dekat sama kita, udah itu aja. Kita bisa jangkau dia. Kita nggak terlalu jauh, apa sih, kita dekat sama dia, terus kita enak sama dia, nyaman, ya udah pakai aja itu. Saat ini kan saya cuma JNT sama Shopee yang saya aktifin. Ya. Dulu Antar aja, si cepat saya pakai, tapi si cepat kan udah banyak tutup. Jadi saya karena nggak bisa pick up, saya nggak bisa Oh, sekarang si nganter. cepat Antar bisa aja pick up? bisa. Nggak bisa pick up. Udah lama, udah setahun saya nggak aktifin. Karena saya kalau nggak pick up nggak bisa. Iya. Kalau Capek ya. sampai atau Lazada juga karena nggak bisa pick up. Nggak ada yang nawarin cashback Teh. Yang nawarin cashback ekspedisi. Kalau cashback nggak ada. Dan saya juga kayak nggak pernah. Itu mah karena dari Shopee-nya Bang Olin. Kan kalau dari Shopee mah langsung ini lo di sistem Shopee. Iya, ada yang dari Shopee, ada yang dari ini loh, jasa kirim. Jasa kirim pelit kan karena tahu saya baik gitu kali ya. Nggak pernah saya nanyain. Ya, harusnya ditanyain aja sekalian. Ini saya udah 1.000 gitu kan. Saya malah mungkin saya dapat malah pada mau jual ke saya. Sehari berapa resim, Mbak? Ya, cukup lah. Terutama hari apa, Mbak? Sabtu ya? Buat beli cilok ya. Buat cilok lumayan ya. Makanya ini ngejahe di hari Minggu karena katanya kemarin Sabtu penuh. Biasanya Sabtu itu penuh. Kalau Sabtu saya bukannya packing. Kalau Sabtu itu kan saya karena mesti stok barang. Karena Minggu kan supplier itu banyak tutup. Jadi saya Sabtu itu ngejar supplier semua supaya stok barang untuk di Minggu. Oh, karena ngejar supplier jadinya. Ya, karena ngejar supplier kayak waktu itu juga kan, waktu ada digital marketing itu kan kalau Senin, Selasa, Rabu kan. Nah saya itu ngitungnya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gitu sama Rabu. Berarti saya stoknya di hari Jumat. Jumat saya udah stok buat Sabtu Minggu gitu. Oh, stok di hari Jumat buat Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu. Itu sambil nge-live juga apa nggak perlu nge-live udah segitu? Saya nge-live kalau sempat. Kalau sempat, oh berarti memang udah rizkinya memang segitu terus ya tiap Jadi saya kalau melakukan itu ya kalau sempat saya nge-live. Dan bukan saya sih sebetulnya, saya itu bagiannya cuma optimasi produk. Saya cari produk yang bagus, terus saya ngawasin pengrajin. Kalau ini kan saya nggak packing. Oh, nggak packing maksudnya? Jadi packing gimana maksudnya? Yang ada bagian packing lagi kan. Terus ada pengrajin. Jadi saya tuh kalau bagiannya dia cuma bagian liatin lihat algoritma Shopee gitu-gitu aja. Oh. Ini ada yang nanya nih dari Pak Muharram supaya dari Pak Muharram katanya in out-nya untuk stok caranya gimana? Itu kan barangnya kan banyak banget tuh. Untuk cara stoknya gimana tuh in out-nya? First in first out atau gimana gitu? Gimana? Nggak jelas. Untuk stoknya. Ada Pak Muharram nggak? Pak Muharram coba di unmute Pak Muharram. Ya, Mbak Santi, salam kenal, Arom. Iya. Iya, ini kan terkait mungkin modal sama ruangan stok gitu kan. Kalau saya kan mainnya B2B, in out stock biasanya kan itu kan kalau B2B kan jelas ya, dia biasanya per bulan kita udah kira-kira nih berapa gitu kan.
Nah ini kalau online itu kan saya mainnya offline. Kalau online ini cara tadi kan Mbak biasa belanja gitu kan karena hari Minggu biasa pada tutup gitu. Nah untuk menentukan in out stock biar sesuaikan dengan budget kita itu caranya gimana? Atau ada performanya gimana ngeliat di situ gitu? Kalau saya sih gini, seandainya kayak satu produk, contohlah ini ya, tali masker. Saya tuh nggak pernah stok itu nggak pernah di bawah 1.000, pasti di atas 1.000. Kenapa? Karena satu hari itu pasti lakunya 500, itu udah pasti. Satu hari itu udah keluar 500. Jadi selalu di atas itu, kira-kira udah stok di pengrajin berapa? 1.000. Di saya stoknya berapa? 1.000. Kalau udah di pengrajin udah masuk ke saya, berarti saya udah wajib tuh stok lagi. Jadi nggak boleh Gitu. sampai Kalau saya kurang dari setengahnya gitu ya. Kan 500 ya kan nggak tiap boleh hari kurang kan. dari setengah. Jadi Oh, jadi dikali kalau 2 udah gitu di ya. pengrajin masuk ke saya udah, berarti udah wajib stok lagi gitu kalau saya. Hmm. Gitu. Gimana Pak Muharrem? Ada lagi? Cukup sih Mbak. Iya, iya. Jadi usahakan stok itu nggak pernah nol. Kalau bisa ya, itu untuk produk utama, usahakan produk itu nggak boleh jangan sampai nol. Seandainya dia laku sehari 50, ya usahakan produk itu minimal 75 lah. Untuk kali ini ada gitu. Untuk besok ada. Ya, karena Seandainya. berkaitan dengan delivery kan ya Mbak. Biar kita cepat harus ada stok gitu ketika ada. Wah, ada tembakan nih Pak Muharrem. Oh, Pak Supriyadi ya? Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau tanyakan nggak Pak Supriyadi? Dari Purwokerto baru gabung ini. Gabung. Iya, makasih. Baru pulang. Iya, betul. Oke. Mbak Santi, kalau seandainya kita kebongohan tuh, tahu-tahu stok nol, ya kan? Terus ternyata yang beli banyak nih. Apa yang dilakukan? Saya belum pernah sih. Belum pernah. Saya sih belum pernah. Mungkin karena selalu ready stok, tapi ya kalau bisa gini, kalau stok itu mudah didapat, seenggaknya kalau masuk hari ini, besok itu mesti siap, mesti ready. Tapi kalaupun kita betul-betul nggak bisa, memang nggak ada, ya salah satu-satunya cuma satu. Chat buyer-nya bilang produk kosong. Minta dia membatalkan. Udah itu. Jangan kita yang batalin. Nggak boleh. Kenapa? Kita nggak boleh membatalkan apapun, karena nanti kena poin penalti. Oh gitu. Biar dia yang membatalkan, gitu ya. Kan Kayak kalau kan kita batalin, bukannya ada alasan gini Mbak. Apa alasan Anda membatalkan? Terus saya suka bilang, karena penjual meminta dibatalkan. Gimana? Kena penalti nggak? Kalau pembeli sih nggak masalah, tapi kalau penjual itu masalah. Oh, gitu. Kena poin penalti. Kan pernah saya tuh kena poin penalti sampai 20-an kalau nggak salah deh. 100 lebih produk nggak saya kirim. Banyak amat Mbak. Nggak sempat. Nggak sempat nge-pack. Nggak sempat nge-packing. Itu padahal saya tidur cuma 2 jam loh dalam satu hari selama 1 minggu. Nggak kepikiran juga. Itu 20 poin kelar berapa bulan, Mbak? Hah? Kelar berapa bulan penaltinya waktu itu? Tadi saya 5 poin aja bisa 2 bulan. Tinggal mepet mau clear kan. Jadi kalau nggak salah 1,5 bulan. Cepat itu. Efeknya apa tuh kalau kena penalti itu efeknya apa? Efeknya kalau saya kan terjun payung. Terjun payung nyungsep lagi. Parah ya, Mbak. Ya maksudnya yang dihilangin apa fiturnya? Yang dihilangin apa fiturnya yang dihilangin sama Shopee apa tuh? Ya gratis ongkir ekstra, Star Plus, Star. Yang kayak begitu tuh semua hilang. Jadi dari nol lagi. Sama produk terlaris juga nggak dimunculin di ini ya Mbak ya? Nggak dimunculin. Pokoknya habislah nyungsep. Ngoprek-nya ya. Ngoprek ulang lagi. Makanya akhirnya saya aktifkan COD, kan awalnya nonaktifkan COD tuh.
Akhirnya karena udah kena poin penalti ya aktifkan COD. Wajib COD biar jualan. laku. Iya, daripada nggak jualan Mau ya. nggak mau yang tadi nggak pernah iklan, akhirnya saya pasang iklan. Oh, masang iklan juga. Nah, Saya untuk cuma masang naikin iklan gimana? produk tiap 4 jam kan tuh. Masang iklan cuman buat naikin produk. Iklan berapa Mbak sehari, Mbak? Kenapa? Kalau iklan per hari atau per produk berapa budgetnya? Nggak jelas. Kalau iklan budgetnya berapa biasanya? Padahal di sini. Sinyal saya jelek ya? Enggak sih, Bang Ulin yang jelek, Pak. Sinyalnya bagus. Yang jelek. Ini Seriusan? katanya kalau iklan Nah. sehari budgetnya berapa? Saya sehari 50. Nah, itu mah Kalau iklan sehari 50. hitungannya gimana itu? Saya pakai ini apa sih, cuma 200 per klik. Dulu, tapi habis kena poin penalti, habis itu saya nggak iklan lagi. Nah, Setelah dihitung-hitung sama aja iklan nggak iklan. begitu. Yang Ngefek penting gitu. satu itu bakal duit. Kalau saya nggak ngefek. Yang penting satu bakal duit. Dia bakal duit selesai ya udah. Jadi Naik lagi daripada produk. ngiklan mendingan bakar duit aja ya? Gitu ya? Kayaknya sih tergantung nguliknya sih ya. Mungkin saya nggak pintar ngulik iklan kali ya. Tapi saya kalau bakal duit lebih cepet. Oke. Tergantung kulikannya sih. Ada pertanyaan dari Mbak Puji nih. Cara lihat algoritma gimana Mbak? Apa saja yang harus diamati? Algoritma nggak bisa dilihat. Saya juga nggak pernah bisa tahu algoritma itu seperti apa. Kalau di Shopee ya, susah ya. Ya, mau Shopee, mau Tokopedia, algoritma itu kayak apa ya, sesuatu yang Hanya mereka dan yang tahu. Shopee yang tahu itu algoritma. Gitu. Tapi sih selama produk kita masih ada yang di atas, yang teratas, itu kita masih bisa, algoritma kita masih aman. Itu sih yang saya tahu, yang saya pelajarin. Minimal produk unggulan itu nggak boleh nyungsep. Jadi kalau kelihatan nih produk unggulan ini nyungsep, saya mesti cari produk lain yang di bawahnya unggulan ini mesti naik gitu loh. Jadi ada 2-3 produk yang memang dia tuh kayak balap-balapan. Hari ini naik, hari ini naik. Kalau yang produk utama ini nyungsep, saya naikin yang lain lagi. Cara naikinnya? Cara naikinnya gimana? Kalau dia masih banyak yang lihat aja, supaya algoritma nggak turun. Kalau saya sih gitu sih ya. Maklum mak. Nah, kalau belajarnya kemarin emang di mana Mbak? Bisa belajarnya lewat apa? Apa ikutan Bung Afan, Baleomol atau gimana? Saya belajarnya, saya pelajarin toko saya sendiri aja. Berarti saya ikut grup Facebook, Shopee kan. Nah, biasanya tuh kalau yang dagingnya dapat justru dari yang komen. Dari yang komen. Bukan yang bikin status. Nah, saya tuh dulu belajarnya dari yang komen. Saya kalau ada yang bikin status, kok jualan saya sepi ya, ada apa? Nah, saya itu bukan fokus di statusnya, tapi saya lihat komen. Dari 100 yang komen, pasti ada 2 yang ngasih daging. Termasuk WU loh. Gitu ya. Ya, WU juga saya suka ngeliatin yang komen, makanya saya aktif tapi nggak pernah bikin status, tapi saya selalu ada tuh. Selalu ada. Ya, saya suka liatin, barangkali ada yang kasih masukan bagus gitu, biar jadi buat pelajaran buat saya gitu. Nah, ini ada lagi yang nanya nih, tapi orangnya cuma chat doang. Di unmute aja Bang Nuri. Unmute Kang Nuri. Kayak kagak mau unmute ya. Bentar. Apa? Itu pertanyaannya apa? Yuk, nanya. Iya, Mbak Santi kan kalau di ini ya, kayak di Tokopedia atau di Shopee itu kan biasanya mereka suka ngadain kelas-kelas resmi dari mereka ya, kayak Shopee Academy atau Tokopedia Academy yang kayak gitu-gitulah. Itu lebih daging di situ atau tetap yang di komen itu tadi? Kalau menurut pengalaman Mbak Santi gitu. Kalau saya lebih daging yang komen. Kalau saya. Iya. Kenapa? Kalau yang komen itu dia memang punya toko real gitu loh.
Kalau dia kan memang berdasarkan pengalamannya dia, Dan teori. dan memang saya Berarti juga tahu, berarti ternyata sama-sama seperti pedagang ini, gitu ya. Iya, sama-sama pedagang kan ilmunya jadi lebih tahu daripada yang cuma cuap-cuap kalau menurut saya. Oh iya 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 iya. Siap siap siap. Jadi karena selama pedagang ngasihnya juga daging. Oh gitu. Iya. Di akademi diajarin cuman motivasi sama ini doang, teori doang. Iya, jadi Oh. kayak apa namanya motivasi Semangat jualan gitu ya. Iya. para Ayo umum. iklan gitu. Biasanya ditampilin orang-orang yang kayak orang sukses, orang ini gitu. Jadi Ujung-ujungnya nyuruh iklan, ujung-ujungnya gitu. ya ujung-ujungnya gitu. Intinya itu iklan, mau rame iklan gitu. Kalau iya benar. Ada daging sih kemarin juga, saya juga baru tahu ya. Ini nggak sengaja banget. Kan suka ada tuh belinya cuma sedikit, tapi dia minta cepet. Belinya cuma 1 piece, tapi dia minta cepet dan dia bawel banget. Terus ada yang ngasih tahu kalau ada yang kayak begini sebaiknya jangan. Kenapa? Dia tuh pakai resi kita untuk jalanin produknya dia. Disitulah kita jadi seandainya kayak dia pengiriman produknya dari Magelang, sedangkan kita tokonya di Depok. Nanti jasa kirim itu untungnya dari Magelangnya. Jadi dia pakai resi kita. Itu banyak tuh yang udah kena yang kayak gitu. Oh, kayak dropshipper tapi bukan dropshipper ya? Iya, kayak dropshipper. Biasanya Itu licik juga ya? Licik juga kayak gitu ya? Iya. Saya berapa kali kayak gitu. Dropshipper nggak ngomong-ngomong ya? Permainan sama orang dalam juga itu banyak yang kena itu, apalagi produk-produk HP tuh. Baru tahu, saya ada yang gitu. Coba tolong dibocorkan. Produk HP gitu. Gimana maksudnya produk HP, Bang? Iya, kemarin kan banyak yang bocor inian yang sampai 1M apa berapa M gitu. Itu produk-produk apa iPhone, iPad gitu kan. Ya itu mereka apa sih? Jadi kerjasama sama orang ekspedisinya, jadi pengiriman sama si yang reseller atau dropshipper ini gitu. Jadi yang akhirnya duit nggak masuk ke rekening siapa? Kok bisa gitu sih, Bang? Bisa. Kan heboh waktu itu, banyak yang toko tipu. Cewek sama cowok kalau nggak salah itu berdua. Oh, yang itu loh, yang di YouTube-nya Bert itu ya? Iya, kemarin sempat viral itu kan. Oh iya tahu. Oh, yang itu. Berarti yang harusnya ekspedisi jadi penjaga pintu terakhir, dia justru jadi aktor utama gitu ya? Nah, cuman kalau yang Mbak Santi ini nggak tahu dia kerjasama atau memang dia punya pick apa gitu. Iya. Penting mah intinya mah dropshipper nggak ngomong-ngomong. Oh ya, Pak Sandi, ini ada yang nanya lagi nih. Iya. Dari Tenisa, kalau gitu buat kelas belajar langsung praktek untuk buka toko online. Nah tadi Mbak Nisa, ya, insya Allah di apa namanya yang mau nanya-nanya mungkin nanti ada grup khusus Shopee lah ya dari WU ya. Sama siapa Mas Nuril atau Mas Dika gitu kan. Nanti coba kalau memang ada yang ke pusat ya. Bagus kayaknya. Jadi kita WU itu punya cabang inilah, cabang apa ya namanya? Cabang materi, cabang apa ya? Cabang olahraga. Cabang olahraga. yang mau fokus ke ini gitu kan, ada grup diskusi Sofi gitu ya. Cabang WU gitu. Nanti ya karena kadang gitu loh Mas. Saya kan udah ngajarin ini berapa? Ada 5 orang lah ya. Kadang-kadang pagi-pagi itu ditelepon, Teh kenapa, Teh produk saya kenapa ini mandek ya? Teh kenapa ini begini ya? Nah kan akhirnya kan saya bilang, oh iya, karena saya udah pengalaman ya, jadi tahu nanti juga jalan atau oh itu suka sinya itu kalau apalagi kalau tulis tangan ya, sinya itu label. Akhirnya dia kirimnya bedak. Pas nyampe itu makanan kelinci, makanan apa sih yang kayak kelinci kecil? Makanan hamster. Pagi-pagi saya udah dibangunin. Makanan hamster ituan, apa sih namanya? Kuaci. Saya belinya bedak, kenapa jadinya kuaci? Dia padahal belinya bedak, kenapa jadinya kuaci? Itu di perjalanan jadi. Yang sisa lainnya
masih belajar kan dia kan. Akhirnya setelah saya lihat cross label mesti balik dong, mesti dibalikin lagi ke drop semula. Maksudnya Gitu. cross label tuh apa sih? Kecil kayak gitu. Putus-putus barusan, Mbak. Putus. Sinyalnya Mbak Santi agak Cross merah. label itu kesalahan jasa kirim nempel sih. Oh, jadi salah Cross salah label. jasa kirimnya yang salah Oh iya, sering nempelin. banget. Ya, ya betul Salah betul. nempelin. Kok bisa salah nempelin dia? Gara-gara kita tulis tangan gitu. Bisa, itu bisa. Yang Kadang pakai akan resist ke stiker aja pemakai bisa, Bang. sampai ke Jogja juga bisa. Oh gitu. Jadi nggak harus ya, itu memang murni human error ya. Itu memang cross label, hal-hal gitu memang, makanya saya bilang bukannya saya pengen bikin grup ya, cuma kalau memang mau belajar sama saya masih senang open ya, kalau mau nanya-nanya boleh. Kalau udah buka, sebetulnya masalahnya bukan dibukanya doang, pintil-pintilannya juga nanti ada, jangan sampai nanti bingung di tengah jalan. Benar-benar. Nanti kayaknya saya ajuin aja dah ke Bang Dika gitu atau ke UI Pusat biar Telegram aja. Kalau Telegram kan nggak usah ini ya, pasti kebaca semua kan. Kalau di WA kan baru gabung yang sebelumnya nggak kebaca ya. Terserah sih, itu kalau bagi yang mau, kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Boleh. Kalau saya sih Ini lanjut ya. boleh aja. Ada lagi yang nanya nih dari Pak Gufron ya. Mbak Santi, apa saja persiapannya untuk memulai di Shopee atau Topet Lazada? Karena saya baru mau mulai online shop. Tuh. Persiapannya ya. Pertama punya produk dulu Yang apa? pasti- Apa nggak usah punya produk dulu apa gimana? Pak dropshipper atau gimana? Persiapannya. Yang pasti produk dulu. Usahakan kalau masih bingung produknya apa, carilah produk yang di sekitar kita yang ada ininya loh, suppliernya, yang gampang suppliernya. Yang gampang Dan suppliernya dulu supplier ya. itu nggak boleh, jangan yang jualan juga di marketplace. Cari supplier, jangan yang jualan di marketplace supaya kita nggak perang harga sama mereka. Seandainya kayak saya jualan legging, kan di Depok banyak tuh celana legging. Ya. Kalau dia jualan juga di marketplace, saya nggak pilih. Ngapain nanti perang harga sama dia? Nah, kayaknya ada ini deh. Tadi ada tambahannya itu dia punya produknya batik printing katun gitu. Nah, dia punya produk tapi agak kebingungan untuk masarinnya. Kalau di marketplace itu mungkin cara masarinnya gimana? Mungkin maksud pertanyaannya begitu. Jadi produknya gitu. udah ada, produknya udah ada, cuman dia mau masarin awal. Ya tadi ya bakar duit dulu tuh. Kalau bisa, kalau dia produknya mahal, cari produk yang agak murah dulu. Jadi jangan langsung masukin produk dia. Tapi produk dia ada, tapi yang bakal duit produk lain kalau bisa ya. Tapi kalau memang nggak bisa, produk dia nggak apa-apa. Tapi ya itu bakal duit dulu. Kalau saya sih begitu. Coba Pak Gufron. Atau juga, atau bisa juga gini. Share-nya di Facebook, arahinnya ke marketplace. Atau ke WA, arahinnya ke marketplace ini ya, yang saya suka lakuin juga. Saya share-nya di grup Facebook tuh, grup apa, terus deal apalah, rentengan lah, atau apa saya share. Lalu, untuk pembeliannya saya arahin ke Shopee atau Tokopedia. Jadi saya kasih link Shopee itu ke Tokopedia. Kayak dana legging cuma 3.500. Iya, masukin link toko. Itu juga bisa dapat tuh nanti. Bisa dapat follower, bisa dapat ini juga pembeli. Saya sih gitu. Kalau foto-foto itu Instagram ngaruh nggak? Maksudnya foto produknya itu maksudnya foto produknya ngaruh nggak gitu? Harus diedit dulu atau gimana? Foto produk kalau memang fotonya tanpa edit bagus, nggak masalah. Nggak banyak edit. Ya, oke. Berarti kayaknya gini Pak Gufron. Ada yang bebas. Batik, saya ada. ya kayaknya sih ini ya Mbak Santi bikin batik yang murah-murahnya dulu ya.
Oh, Kan oke. tadi kan Iya. kata Mas Santi kan yang bisa dibeli dulu biar orang banyak follow atau banyak iniannya apa tadi kata Mas Santi? Banyak apanya? Banyak ulasannya dulu. Cari ulasannya dulu. Jadi Banyak kalau ulasannya ulasannya udah dulu. banyak, Iya. Oh gitu. Oke. Ngerti. kalau ulasan udah banyak, apapun yang kita jual, itu insya Allah ada yang beli. Gampang gitu loh. Bakar duit Karena aja kan dulu. kepercayaannya udah dapat. Iya, bakar duit ya. Dimurahin dulu dalam artian mungkin batik harga 50.000 dijual 25.000 kan rugi dulu. Itu bakar duit, Pak. Siap. Kalau saya sih kalau memang bisa bikin, mending bikin yang low grade-nya dulu kalau kata Mbak Santi Iya tadi, benar. yang terjangkau Grade. dulu. Oh ya, jadi bikin itu ya, bikin celana pendek batik ya. Versi ekonomisnya lah, Mbak. Ya, celana pendek. Atau daster buat anak-anak itu daster sambungan cuma 5.000, bisa tuh kayak gitu kan? Oh iya benar. Kalau bisa Buat anak-anak aja dulu benar. Iya. Itu malah Oke. lebih cepat karena jujur ya, buat anak itu lebih cepat naik daripada dewasa. Lihat aja produk saya, dewasa itu sama. Sehari bisa 10 paket kalau istri-istri tuh. Pengalaman ya. Siap. Terima kasih atas pencerahannya. Oke, lanjut Mas Santi. Nih Kak, nih kayak yang sekarang nih yang habis si TikTok ini tutup nih ya. Kemarin kan yang di Instagram ada yang rame tuh viral tuh tentang masalah fake ordernya. Jadi si buyer ini dibeli ya. Dibeli biar dia fake order. Nah, menurut Mas Santi dengan buyer yang melakukan FO ini bagus apa gimana? Kita sebagai penjual itu bayar ke buyer fake order gitu loh. Tahu, saya nggak pernah FO dan saya nggak mau FO karena saya mau toko saya itu nggak kebanet. Karena kalau ketahuan sampai terlacak itu bisa kebanet. Satu wifi, makanya saya ini nggak bisa bagi-bagi wifi dan nggak bisa pakai wifi yang lain. Saya selalu pakai paket data. Karena kalau FO, taruhlah FO-nya sama tetangga, walaupun ini nggak usah jauh-jauh sama tetangga, tapi dia pernah pakai wifi saya, itu nanti akan terlacak sama Shopee, terdetek sama Shopee kalau pernah satu jaringan wifi. Oh, gitu. Saya sama adik sendiri, keluarga itu saya nggak pernah FO. Apalagi saya FO seorang lain, nggak berani. Saya mendingan bakar duit. Itu kalau saya intinya saya bakar duit, nggak mau FO. Karena FO itu memang kurang ya. Saya sebagai buyer juga kalau yang dulu saya sebagai buyer itu kalau tahu ini tokonya FO laku 1.000 piece, tapi ulasannya cuma 6, udah yakin FO ini. Apalagi kalau produk mahal atau dia memang laku 1.000 piece. Lihat di ulasan ya. Lihat di ulasan. Kan kelihatan. Iya, kalau saya memang belum pernah FO. Nah ini bagus nih, ini mentor yang benar nih. Jadi mentor yang benar itu ngajarinnya yang benar, bukan ngajarin FO tuh Bang Ulin. Bukan, FO itu ada kaidahnya juga. Ada kaidahnya gimana tuh? Ya kalau gini, kalau misalnya mungkin ya untuk naikin, untuk dapetin rating pertama itu masih memungkinkan, tapi nggak keseringan. Maksudnya kayak sebulan 2 bulan pertama untuk paling cuma 5 atau sampai 10 FO untuk dapetin rating aja, tapi setelahnya ya benar-benar murni ulasan dari pembeli gitu. Oh gitu. Jadi bukan FO gitu bukan tiap dibayar gitu tiap bulan, bukan tiap hari. Hah? Kita bayar ke dia atau gimana, Mas, Bang? Kita bayar ke dia? Kalau saya rata-rata ngambil teman. Oh teman, itu dia kan harus bayar. Nah dia bayar atau gimana? Misalkan COD, dia tetap harus bayar kan? Dia bayar, cuman kan kita arahin produk-produk yang murah lah. Paling nanti ya kita jajanin kalau ketemu kan gitu. Kita terakhir kirain kayak yang itu, kayak yang di
Instagram gitu dibayar Nggak. 5.000 per itu enggak? Kalau yang kayak gitu kan berarti sudah terencana dengan matang ya, memang udah ini maksudnya, dan ada target omset yang mau dituju gitu. Kalau ini kan cuman sekedar FO-nya cuman sekedar naikin rating biar naik dulu gitu loh. Sama aja kayak kita kita ngiklanin dulu gitu. Cuman ngiklannya kita untuk dapetin rating gitu loh. Kalau ngiklan kan belum tentu terkonversi nih. Ya, Nah, kalau FO kan udah konversi, dapat ulasan Iya. gitu. Jadi minimal biar bisa si aplikasi e-commerce ini ngedetek, oh ini ada barang yang laku loh dari toko ini. Nah, nanti ketika kita ngiklan pun jadi mereka enak gitu. Oh ternyata sudah ada yang pernah laku, udah ada ulasannya. Pembeli pun walaupun istilahnya baru penjual 2, ratingnya ada 1, istilahnya oh wajar gitu loh. Oh ini ternyata barang sudah pernah laku, sudah ada yang ngulas gitu kan. Nah cuman yang bahaya kan kayak tadi tuh, terjual 1.000, ratingnya berapa, cuma 6 gitu kan. Udah. Jadi agak Udah kelihatan banget gitu. Kalau yang kayak Iya. gitu kelihatan banget gitu. Kelihatan banget. Nah yang terjadi yang itu kan kayak gitu kebanyakan kemarin. Iya benar. Ini apa nih, Kang Nuri, apa ini maksudnya? Kalau supaya menghindari FO, kasih giveaway tapi lewat orderan aja gimana? Gimana sih maksudnya? Coba unmute. Iya, jadi kan kalau misalkan FO itu kan kita masih abu-abu ya, apakah ini transaksinya beneran terjadi atau enggak, apakah settingan atau alami. Nah, kalau misalkan FO-nya ini kita arahkan, anggaplah dari kita memang mau modal keluar dalam tanda kutip bakar duit produk gitu ya, nggak apa-apa misalkan 2 atau 3 produk sampel, itu kita kasih, tapi dalam bentuk itu di order gitu loh. Jadi ya udah, nggak apa-apa dari misalkan Benar. uangnya kita kasih ke temen, terus dia yang transfer, atau dari rekening kita yang berbeda kita transfer, supaya si transaksi itu beneran terjadi dan kita nggak bohong gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Bisa. Oh, Bisa. kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Bisa aja sih ya. Tapi kalau saya Kayak sih gitu. lebih nyaranin ikut flash sale sih. Itu FO paling gampang. Iya, bakar Oh, duit iya, juga iya, sih iya, iya. Special ya. Enggak, tapi kita bakar duitnya itu benar-benar maksudnya misalnya kita cantumin 10 order 10 barang ya untuk yang dibagiin ya, yang untuk dibakar gitu. Yang diterima order tuh yang bukan punya, maksudnya orang order kita, oke, kita bikin misalnya 20 nih atau 30. Nanti yang bener-bener ordernya itu paling cuma kita ambil berapa gitu, 10 gitu. Sisanya yang teman-teman kita yang kita minta tolong gitu. Jadi biar nggak keluar banyak banget inilah maksudnya. Kalau flash sale bisa di ini ya, bisa stoknya bisa dimainin ya. Misalkan untuk flash sale cuma sekian gitu, bisa ya? Bisa. Di Shopee bisa ya Mas Santi ya? Kalau saya sih lebih suka ini Mas Ulin. Kalau kayak gitu mainnya di harga coret aja. Jadi seandainya kayak maksimal pembelian cuma 1 piece. Ini ya, saya contohnya kayak celana legging bayi, karena memang ini produk yang ibu-ibu suka ya. Dia modal, seandainya saya biasa kasih harga 3.500, saya kasih harga gopek 500 dong. Terus saya upload di Facebook kayak CK, Facebook apalah, mama lah istrinya gitu ya. Maksimal pembelian 1 dengan harga 500 perak. Siapa sih mama yang nggak mau yang punya gratisan? Nah itu lebih cepat Mas Ulin, FO. Jadi bikin harga coret, harga seandainya udah lakunya udah 30 kah, 50, kan ulasannya juga akan ada tuh. Kita udah stop. Kalau saya gitu, bakal duitnya. Jadi saya lebih, kalau produk yang mau saya masukin, saya bakal dulu dengan cara itu, bikin harga coret. Lalu setelah itu saya masukin ke grup ibu-ibu. Itu lebih nggak FO malahan, lebih real ya, dan dapat semua. Kalau saya gitu daripada FO. Atau flash sale ini cuma beda bahasa aja sih sebenarnya. Kalau saya bilang ya, kalau FO banyak juga sih kalau misalnya yang sebenarnya nggak
kecuali kalau yang kayak terorganisir kayak kemarin di TikTok ya. Kalau itu kan sebenarnya flash sale jadi-jadian juga, bisa jadi FO gitu loh. 5M. Banyak sih contohnya flash sale jadi-jadian gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya itu Iya, kan cuma flash sale. sekedar teknis ya. Ada yang Sebenarnya itu cuma sekedar teknis ya. Intinya sih lebih kebakar duit sih kalau bukan FO. Kalau FO itu yang bener-bener kayak tadi tuh yang 1.000 tapi yang ulas cuma 6, atau yang memang sudah terencana udah ngasih duit ke orang atau untuk order gitu. Tapi kalau misalnya kayak harga 0 rupiah atau harga, kan biasanya ada tuh harga 1 rupiah bahkan ada ya gitu kan. Ya, 99. iya itu pun 99 minimal. Iya, itu kan sebenarnya juga bisa dibilang fake bukan bakar duit. Bakar duit sih. Bakar duit. Bakar duit masuknya enggak fake. Kan orderan beneran masuk. Benar masuk itu mah. Tapi maksudnya banyak juga soalnya yang nggak di ini apa namanya, kalau dikiranya nggak ini, kalau yang flash sale kayak gitu ya, kadang tiba-tiba suka di stopin di jalan gitu loh. Jadi sama aja kayak fake order juga sih gitu. Enggak dia kalau kita betul-betul real kan otomatis kalau kita lempar ke Facebook, kita kasih tahu promonya di Facebook gitu ya. Itu kan dari segala macam ya yang masuk ke kita orderannya dan berapa banyak itu nggak ada masalah Mas Udin. Saya pernah loh sampai waktu tali masker itu sampai 1.000 piece. Saya memang ada prediksi 1.000 piece dan tapi waktu itu kan tali masker di medsos ya. Iya Kak. Kalau di sharing itu ya. Itu lagi booming banget kan. Saya lempar aja jual 99. 99 rupiah bisa sampai 1.000 piece loh. Ya. Setelah 1.000 piece laku ya udah saya tutup aja. Ini ada yang seru nih. Dan Pak siapa Kaiser tuh? Saya lupa Pak siapa. Yang Kaiser Pak, gimana Pak? Tolong jelasin Pak. Yang FO itu Pak. Di unmute Pak. Siapa sih namanya? Saya lupa. Gimana? Itu yang kayu yang mainan kayu yang Bogor itu loh. Silakan Pak. Gimana Pak tadi Pak yang mengenai FO itu Pak? Oh iya, saya udah pernah buka materi sih, ngasih materi tentang ini ke UMKM itu beberapa waktu lalu. Jadi ada yang tanya itu gimana caranya buat naikin rating toko kita di Shopee atau di Lazada, sedangkan kita baru buka toko kan gitu dia bilang kan. Nah jadi saya bilang itu FO itu sebenarnya salah satu strategi. Jadi kita bukannya pengen main curang untuk itu ya. Memang kalau curang ya curang, tapi kan strategi itu kan memang curang kan. Jadi apa namanya? Saya bilang gini, kita kan pasti punya saudara yang beda kota dengan kita. Misalkan kita punya tinggal di Bandung atau tinggal di Sumatera atau tinggal di mana gitu kan. Tolong dia check out aja produk yang kita jual di Shopee. Nanti untuk itu bukan cancel order ya Pak, bukan yang sekarang kasus yang udah dibeli nih, pas udah nyampe barang kita terus di cancel order, tapi kan di sananya udah kehitung pembelian, bukan seperti itu ya? Oh, enggak begitu. Jadi memang kita jatuhnya modal, tapi uang itu kan akan balik ke kita lagi setelah barang itu sampai kan saldonya akan masuk kan, walaupun dipotong sekian persen adminnya kan. Jadi fake ordernya ini beneran, bukan bohongan ya. Kalau yang sekarang yang terjadi kan bohongan kan, di cancel order kan. Iya, kita minta tolong teman kita umpamanya ada di Bandung, tolong dong order barang saya. Umpamanya kita jual barang itu harganya 50.000, dengan ongkos kirim misalkan dia transfer 55.000. Kita ganti ke rekening dia 55.000, biarin dia check out sendiri, dia bayar sendiri. Nanti yang kita kirim itu resinya kan kita print. Ya. Nanti yang kita kirim itu kardus kosong berikut resinya, karena resi itu harus jalan kan. Ya, jadi dikirim kardusnya doang ya. Kardus kosong betul. Nanti sampai di sana kita minta tolong diterima dong, kasih ulasan yang bagus ya. Nanti kita punya beberapa yang di luar kota nih. Jadi itu seolah-olah real order dibaca sama algoritma Shopee, bukan fake order yang kita beli pakai akun sendiri gitu kan. Karena kalau barang Bapak semuanya kan mahal saya lihat ya. Yang kayu itu kan pada mahal. Jadi caranya diantaranya dengan fake order itu ya Pak ya? Kalau saya, karena saya sudah lama main di dunia online ya. Jadi nggak pernah fake order, karena waktu awal-awal saya membuka itu kan belum banyak saingan ya. Jadi begitu orang-orang baru mulai saya udah naik gitu loh. Jadi saya nggak perlu melakukan itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin untuk naik
kan? Ya harus begitu caranya. Oh gitu ya. Oke. Jadi memang benar kita kirim barang benar karena resi itu kan harus jalan. Kalau resi itu nggak jalan di sistem Shopee-nya nggak akan kebaca. Jadi saldo itu nggak akan masuk ke rekening kita gitu kan? Ke akun kita. Kalau misalkan yang cancel order itu kebacanya di Shopee gimana Pak? Termasuk penjual atau tidak? Kalau cancel itu di cancel, saldonya kan nggak masuk ke rekening kita. Tapi di Shopee-nya dihitung terjadi penjualan apa enggak? Kan suka ada tuh sekian terjual gitu kan? Enggak. Ya, kalau cancel itu kan alasannya kenapa? Karena apakah kita yang cancel atau bayar yang cancel ya? Bayar yang cancel atau seller yang cancel? Nah. Kalau setahu saya sih enggak sih. Kalau barang udah dikirim itu nggak akan ada yang namanya cancel order sih. Kalau barang udah dikirim kecuali hilang di perjalanan ya hilang di perjalanan atau hilang di ekspedisi itu pasti saldonya akan masuk ke kita karena nanti pihak ekspedisi akan mengganti itu kalau memang hilang gitu loh. Gitu. Kecuali fitur COD sih. Kalau fitur COD biasanya barang dikembalikan lagi. Langsung apa namanya? Penjualan tidak dihitung. Kalau misalnya yang non COD biasanya pembeli akan dipaksa untuk apa namanya? Untuk terima barang. Jadi penjualan tetap ada. Oh gitu. Oke, siap. Mungkin ada materi yang lain dari Teh Santi gimana? Udah jam 9 lewat. Udah jam 9 lewat nih. Mau nanya terakhir dong, boleh nggak Mbak? Mau nanya terakhir dong. Untuk masalah FO kebetulan ya. Sebetulnya yang dibilang siapa yang tadi bapaknya itu betul kalau gitu. Cuma bahayanya kalau orang yang kita kenal atau kita pernah komunikasi atau kita pernah duduk bareng itu di WiFi kalau sekarang ya. Karena kalau kita pernah satu jaringan WiFi itu kedetek Shopee. Ya, satu IP itu ya. yang paling susah. Itu yang nggak bisa kita tebak. Apakah kita pernah satu jaringan atau enggak? Makanya saya selalu pakai paket data dan nggak mau saya bagi. Itu yang pertama. Kalau mau FO yang aman, sebetulnya seandainya kita satu grup nih, WU. Mau WU di mana, WU satu grup WU Facebook, itu lebih aman. Kenapa? Kita nggak pernah satu jaringan WiFi. Tapi kalau kita memang kenal, takutnya kita pernah nongkrong bareng, dan waktu itu kita nggak tahu, itu kita pernah satu jaringan WiFi, dan nanti kalau dia belanja di toko kita, kedetek, itu langsung FO2 muncul. Itu apalagi toko yang kalau udah jalan sayang banget. Oh, bisa gitu. Walaupun belum banyak ya, tapi kalau udah jalan itu sayang. Makanya kalau FO agak hati-hati. Intinya satu, jangan pernah satu jaringan WiFi. Karena yang dibaca Shopee itu kan banyak yang tiba-tiba kok FO2, dia nggak tahu. Oke. Padahal cuma jaringan WiFi doang yang pernah. Gitu. Kalau dari luar kota sih nggak pernah, Mbak. Kalau misalkan kita nyuruh teman kita order yang dari luar kota atau yang tinggalnya jauh dari kita sih nggak akan kena. Karena yang dibaca Shopee itu IP address. Dari situ kan beda, kita beda tempat beda IP nantinya. Ya, intinya jaringan WiFi kita pernah pakai sama-sama nggak? Walaupun tetangga sebelah, kalau kita nggak pernah kena jaringan WiFi sama-sama, itu nggak ada masalah. Walaupun tetangga sebelah rumah, tapi walaupun jauh di luar pulau, kalau kita pernah 1-2 kali kena satu jaringan WiFi, itu kena. Makanya waktu kita ikutan digital marketing itu kan saya bilang, saya nggak bisa pakai WiFi UI. Ya. Alasannya saya memang nggak boleh satu jaringan sama siapapun. Saya cuma boleh pakai data saya sendiri. Kecuali saya kira WiFi nanti saya bilang sombong amat nggak mau satu WiFi. Iya, karena saya takut tiba-tiba dia bayar saya gimana? Iya. Bayar saya dari itu gimana? Satu jaringan WiFi dong. Itu alasan saya. Oke deh. Mungkin cukup itu aja deh. Ya. Ini apalagi Bang Ulin? Aduh, ada lagi nanya lagi. Kamu ditutup. Kalau ikut flash sale atau tanggal kembar, persentasenya efektif berapa, Mbak? Persentase apa? Kalau saya tanggal kembar, saya kalau promo-promo gitu nggak ikut. Cuma biasanya saya sama Shopee ya, sama LM itu suka ditelepon tuh kalau mau mendekati
tanggal-tanggal kembar 2 minggu sebelumnya saya ditelepon untuk ikut program mereka. Dan mereka biasanya suka, namanya mau nggak dipromoin Shopee, mamanya ngadain diskon 5% semua produk atau minimal 1%. Gitu. Kalau oke, nanti saya dicek lagi. Dan biasanya itu naiknya bisa sampai 300% lah kenaikan orderannya. Saya biasanya gitu selalu ditelepon sama LM-nya. Oh gitu. Apa Ini ya katanya, kalau dibilangnya? ini kata Yang mengelola toko saya lah. Teh Santi, ini kata Mbak Murni, pertanyaan saya nggak dijawab. Pertanyaan yang mana, Teh Murni? Coba di unmute. Halo, Teh Murni. Halo. Yang mana ya? Ya, pertanyaan yang mana? Iya, tadi saya nanya, kalau misalnya produknya itu handmade istilahnya, terus kan kita ada jeda waktu, otomatis kan nggak bisa banyak ya. Itu kalau untuk cocok nggak kalau misalnya produk yang seperti itu tuh dijualan di Shopee, terus kalau misalnya ada event-event atau apa, kita nggak bisa stok barang, itu gimana ya? Oh, karena handmade. Bisa jadi... kan ada PO. Oh iya, ada PO. Kan ada PO. Ya, jadi bisa. Tapi usahakan, saya juga banyak handmade ya. Kalau memang produk kita udah laku banyak, usahakan jangan kita sendiri yang kerja. Gitu. Saya sendiri nggak pernah ngerjain handmade itu. Kenapa? Karena ada orang lain dan saya udah ini loh. Pamannya ini satu produk, satu hari dia tuh mesti dapat 100 gitu, 100 produk. Dan kalau dia udah setoran berarti udah gitu. Jadi usahakan kita itu kalau untuk handmade kita tahu dalam satu hari itu kita sanggup bikin tuh berapa gitu. Nyetok dulu Dan ya. kalau memang bisa didelegasikan ke orang lain, kita juga harus kasih itu tuh sama dia, kasih apa waktu ya. Satu hari itu mesti berapa gitu. Kita sendiri tuh yang bikin. Satu hari pamannya cuma dapat 20. Ya udah berarti kemampuan kita 20. Kita nggak bisa banyak-banyak tuh untuk stok barangnya gitu. Makasih. Kalau untuk handmade ya sama-sama. Oke, mungkin ini udah jam 9 lebih ya. Sebelum ditutup saya mau ngasih tahu dulu di Wayu Bogor nih. Kelihatan ya nih. Nah, ini bapak-bapak pemateri nih. Ini nanti mau langsung praktek juga nih. Nanti praktek juga, bukan cuma teori, langsung praktek ya. Jadi yang mau ikutan Kopdar Wayu Bogor bisa langsung isi listnya ya, isi listnya di apa namanya, di list yang ada di WU masing-masing ya. Kan di WU masing-masing ada, nanti saya share lagi lah. Dan terus kemudian yang mau ikutan jabat itu kapan ya Pak? Tanggal 14. Tanggal 14, 4 hari lagi. 14. Biar ramai. Saya ikut kok. Oh, Teh Santi ikut ya? Oke, bagus lah. Ikut. Mantap. Pengen tahu. Bedanya kalau yang di Bogor nanti ada bazar, yang mau ikutan jualan di bazar, silakan langsung aja supaya bisa dihitung nanti mejanya gitu. Mungkin itu aja ya, Santi ya. Udah terlalu malam ya. Kita akhiri dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Santi ya. Ilmunya sangat menarik. Nanti insya Allah coba Bang Dika. Ada Bang Dika. Bang Dika izin katanya.